Orang tua zaman dulu emang masih percaya sama penjaga. Semuanya berubah 180 derajat. Pak, lepasin aja apa yang udah Bapak pelihara selama ini. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalian pasti sering dengar soal sosok penjaga yang suka diwarisin turun-temurun dan bikin seseorang itu jadi sakti atau jadi punya keahlian khusus yang berhubungan sama hal gaib gitu kan? Nah, biasanya orang-orang yang punya pegangan gini tuh tipe orang yang udah sepuh dan kadang punya kebiasaan yang misterius. Salah satunya ini adalah kakek gue. Hai, kenalin, gue Dewi. Usia gue sekarang 25 tahun dan asal gue dari Riau. Gue anak pertama dari 4 bersaudara. Dan kisah yang akan gue ceritain ini terjadi di tahun 2005. Waktu itu gue masih kelas 2 SD dan adik gue masih usia 3 tahun. FYI, cerita ini terjadi waktu gue masih tinggal di daerah perkampungan di Riau. Jadi, waktu gue kecil, gue punya kebiasaan gampang banget pingsan. Kena panas dikit, pingsan. Minum sembarangan, pingsan. Lihat cegan lewat, pingsan. Tapi sering juga gue pingsan di tempat-tempat yang emang kata orang angker gitu. Sampai sekarang gue dan keluarga juga nggak tahu tuh apa penyebab gue jadi gampang pingsan gitu. Nah, karena gue udah keseringan pingsan, orang tua gue yang khawatir ngebawa gue berobat tradisional lah ke kakek Jai. Kebetulan itu kakek gue sendiri. Rumah gue sama rumah kakek Jai ini cuma beda kota aja, tapi masih satu provinsi. Kita kesana bisa jalur laut dan jalur darat. Gue, abah, emak, dan adik gue milih jalur darat dengan sepeda motor yang makan waktu 4 jam di jalan. Ya, lumayan jauh sih kalau gue bilang untuk perjalanan tanpa macet. 4 jam coy. Kakek ini kerja sebagai penebang pohon tua untuk buka lahan baru yang nantinya akan ditanami pohon kelapa. Makanya beliau lebih suka tinggal di pedalaman. BTW, di Riau masih banyak pekerjaan yang berkaitan dengan kelapa dan sawit ya guys. Dengar-dengar, orang tua zaman dulu emang masih percaya sama penjaga. Atau sering kita sebut pegangan. Katanya sih buat jagain mereka yang kerjanya di hutan. Atau jagain di rumah dari orang jahat. Dan makhluk halus yang gak suka tempatnya diganggu atau dibersihin sama kakek. Kalau kata abah, penjaga kakek ini kayak orang bunian, yang pendek, berkepala botak, dan punya kulit meleleh. Kayak butiran keringat yang jatuh ke bawah dan bergelayutan gitu. Jadi kalau dia jalan, kulit yang bergelayutannya itu ikut bergerak. Konon, katanya kakek bisa mengobati secara tradisional itu karena campur tangannya juga. Tapi waktu itu, posisinya gue belum tahu kalau kakek ternyata punya pegangan. Karena selama ini kita nggak pernah tinggal lama bareng kakek. Waktu itu ada momen di mana pas gue lagi main di depan rumah kakek sendirian, tiba-tiba kayak ada yang dorong gue gitu dari samping dan bikin kaki gue keseleo. Gue pun tersungkur dan pingsan. Gue juga heran kenapa gitu doang gue bisa pingsan. Pokoknya bangun-bangun waktu itu udah maghrib. Kata abah, waktu gue pingsan, kakek ngasih gue air yang udah didoain. Dan diusapin lah air itu ke seluruh badan gue sama emak gue. Semenjak itu, beberapa bulan gue tinggal di rumah kakek, gue udah gak pernah pingsan lagi. Nah, buat mastiin keadaan gue baik-baik aja, kakek nyaranin orang tua gue buat tinggal bareng beliau untuk sementara waktu. Takutnya, kalau jauh dari kakek Jai, gue kumat lagi. Ya, singkat cerita, akhirnya gue menetap di rumah kakek Jai untuk beberapa lama. Sampai sekalian lah, gue pindah sekolah juga di sana. Awal gue di sana, semua baik-baik aja. Tapi setelah beberapa minggu kita tinggal di sana, mulai tuh banyak kejadian-kejadian aneh yang gue rasain. Apalagi setiap malam Jumat. Dulu, gue sama abah punya kebiasaan buat ngaji bareng di kamar setiap malam Jumat. Nah, setiap gue sama abah ngaji, kakek ke dapur dan kayak ngegerutu gitu. Marah-marah sendiri, gak tahu kenapa. Semenjak hari itu, semuanya berubah 180 derajat. Pintu kamar kakek selalu dikunci. Kakek mulai jauhin gue dengan banyak alasan. Kalau gue ajak ngobrol, responnya juga udah beda. Apa mungkin karena doa yang selalu abah bacain ke gue dan adik gue kali ya setiap kita mau tidur. Suatu hari, gue sama paman gue, yang waktu itu seumuran sama gue, nekat nih ceritanya, pengen masuk ke kamar kakek.
Karena kata paman gue, di kamar kakek tuh banyak jajanan. Nah, karena pintu kamar kakek itu kekunci, akhirnya gue sama paman gue milih buat manjat jendela kamar kakek. Langsung nih, sound efeknya Mission Impossible. Tet, 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 tet. Paman gue bantu gue naik duluan. Baru abis itu dia ikut naik pakai ember sebagai pijakan. Pas gue masuk ke dalam kamar kakek, bener aja dong. Ternyata emang banyak snack dan coklat di sana. Gue akhirnya ambil beberapa bungkus. Tapi paman gue malah fokus sama barang yang ada di atas lemari. Bentuknya panjang, besar, dan kayak pisau gitu. Ternyata itu badik punya kakek. Paman gue yang penasaran ngambil barang itu dan mutusin buat bawa keluar. Padahal gue udah bilang, jangan sembarangan nyentuh barang kakek, kecuali makanan yang jelas-jelas enak dan bikin kenyang. Karena kita takut ketahuan, buru-burulah kita keluar dari kamar itu lewat jendela yang sama. Di saat gue sibuk makanin semua snack yang gue ambil tadi satu-satu, paman gue ini malah sibuk mainin badik punya kakek gue. Dikira dia samurai X kali ya, bisa punya jurus pedang hempas galau sekali tebas, anjay. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba lutut paman gue ini kegores sama badik itu. Banyak gaya sih ini bocah lagian, anjay. Lukanya lumayan besar dan darahnya juga mengucur deras. Ya gue teriak lah manggil emak dan nenek gue buat nolongin paman gue. Mereka pun akhirnya datang, termasuk kakek gue. Paman gue langsung digendong sama kakek. Tapi yang aneh, bukannya dibawa ke rumah sakit, kakek gue malah buru-buru bawa paman gue masuk ke kamarnya dan dikunci rapat-rapat dari dalam. Karena gue lihat paman gue nangis kejer kesakitan pas digendong tadi, gue yang masih bocil ikutan nangis lah. Abah langsung gendong gue dan nanya apa yang terjadi. Dengan sesegukan dan ingus di hidung, gue ceritain lah ke bokap kalau paman kena badik. Abah langsung meluk gue erat dan elus-elus kepala gue. Katanya, untung bukan kamu yang kena, soalnya badik itu ada isinya. Gue yang gak ngerti omongan Abah, ya cuma ikutan meluk dia. Semenjak siang itu, paman gue sama sekali gak bisa jalan. Kurang lebih sampai 2 mingguan. Setiap dicoba jalan, pasti kesakitan dan berat banget. Mungkin efek dari makhluk yang ada di badik itu kali ya? Wallahualam deh. Semenjak itu, Abah ngelarang gue masuk ke kamar kakek lagi. Kalau gue tanya kenapa, dia cuma diem aja. Gue kira keanehan cuman sampai di situ aja. Tapi ternyata enggak, guys. Pernah satu keanehan terjadi, dan gue nggak bisa lupain itu. Waktu itu, bibi gue dengar ada suara angin bertiup kenceng banget di atas langit-langit rumah, dibarengin sama suara anjing yang tiba-tiba ngegonggong di bawah rumah, dan azan maghrib yang berkumandang. Tiba-tiba, bibi gue teriak dan nangis histeris. Ternyata dia kesurupan, bejir. Gue nggak tahu pasti waktu itu gimana kejadiannya. Soalnya, gue sama emak dan adik harus mendekam di kamar sampai semuanya selesai. Kata Abah, waktu kesurupan, bibi ngomong gini, "Kami minta makan! Kami minta makan! Kami minta makan!" Waktu ditanya mau makan apa, mereka jawab, "Kami mau makan pulut kuning dan ayam bakar cemani." Darah ayamnya harus dimasukin ke dalam gelas dan harus diletakin di bawah pohon beringin yang ada di belakang rumah. Akhirnya, sajen itu diletakin di sana, dibantu dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan sama Abah. Gak lama kemudian, bibi pun sadar. Dan kalian tahu nggak kakek di mana? Kakek cuma duduk di ruang makan dan ngeliatin semua kejadian itu tanpa reaksi apapun, apalagi ngebantu. Si Abah mulai curiga, jangan-jangan apa yang Abah lihat waktu pertama kali masuk ke rumah ini adalah jin peliharaan kakek. Ternyata emang dari awal Abah gue udah ngeliat sosok itu, guys. Sosok menjaga kakek yang lagi duduk di langit-langit rumah. BTW, rumah kakek ini tipe rumah yang gak ada plafonnya ya, guys. Abah pun akhirnya nyamperin kakek sembari ngomong, "Pak, lepasin aja apa yang udah Bapak pelihara selama ini. Kalau enggak, satu persatu orang di rumah ini akan celaka." Awalnya kakek diem aja, tapi karena sadar kalau Abah udah tahu dan omongan Abah itu ada benarnya, akhirnya kakek ngaku. Terus dia bilang, "Ya udah, nanti aku lepasin.
Lagi pula, ini juga bukan keinginanku. Tapi ini adalah saka turun-temurun dari nenek moyang. Setelah itu, Abah mutusin buat wudhu dan sholat isya. Setelah sholat, Abah zikir dulu. Dan saat itu, Abah dengar bisikan yang berkata, "Carilah akar melilit yang menumpang pada batang pohon." Karena selain bacaan Al-Quran, akar itu juga bisa sebagai penangkal makhluk jahat supaya nggak masuk ke dalam rumah. Pagi datang, dan Abah memutuskan untuk mencari akar itu sendiri. Abah masuk ke dalam hutan. Beliau cukup lama di sana buat cari akar itu. Akhirnya, Abah pun berhasil nemuin akar itu dan langsung pulang. Habis itu, akarnya pun digantung di langit-langit rumah, tepat di mana makhluk itu berada. Beberapa hari kemudian, kakek nemuin Abah untuk nemenin sekaligus bantu beliau buat lepasin sakat turun-temurun itu. Abah seneng dong. Akhirnya kakek mau berhenti pelihara jin dan kembali ke jalan yang benar. Ahey! Kakek buang pegangannya itu jauh di pemakaman yang ada di dalam hutan. Dengan cara menggali lubang dan masukin kain putih yang berbentuk pocong, sembari bilang, "Pergilah kau, jangan lagi kembali padaku. Aku melepaskanmu sekarang." Lalu kakek minta Abah untuk mendoakannya. Nggak lama setelah kejadian itu, kakek mutusin buat pindah. Ngikutin saran dari Abah dan Emak buat tinggal di kampung di mana tempat kita tinggal. Dengan perahu, kita berdayung selama 2 hari 1 malam dengan bergantian sama paman-paman gue yang lain. Sejak saat itu, kejadian mulai membaik. Kakek udah kembali kerja di gudang kelapa dan jadi nelayan. Begitupun anak-anaknya. Saat itu juga, kakek udah jadi pribadi yang lebih baik, yang sayang sama anak dan cucu, dan jadi lebih rajin beribadah juga. Sayangnya, 5 tahun yang lalu, kakek menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi kita semua cukup lega, karena beliau meninggal dalam keadaan bersih, alias peliharaan jinnya udah dilepasin. Pesan gue dari cerita ini, jangan pernah bersekutu dengan setan, jin, apalagi iblis, atau apapun itu yang jenisnya masih goib. Karena di balik terkabulnya semua keinginan kita, pasti ada harga yang harus kita bayar. Terima kasih udah dengerin cerita gue ya. Segitu aja dulu cerita dari gue. Sampai jumpa di cerita yang lain. Bye. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.